saat tidak senang tadi itu. Demikian pula yang berikutnya nanti, apapun objeknya, yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, itu adalah pikiran yang baru lagi yang muncul, bukan pikiran sekarang. Keberadaannya selalu berubah, selalu muncul, padam, muncul, padam, muncul, padam, tidak kekal. Adalah objek yang ketiga dalam perhatian benar. Perhatian benar, objek yang terakhir adalah objek tentang fenomena, segala bentuk fenomena, dikatakan juga fenomena batiniah. Misalnya apa fenomena batiniah ini? Yaitu indera penglihat. Kemudian ada yang namanya batin. Sebetulnya dalam bahasa aslinya disebut dengan winyana. Hanya tidak yakin dengan istilah winyana ini, ya kita akan telah mengerti. Kata batin ya bisa mewakili, hanya tidak pas sebetulnya. Ada mata yang melihat, ada indera mata, ada batin, dan ada bentuk. Menyadari, oh ini adalah indera batin, oh ini adalah bentuk-bentuk yang tampak oleh indera mata, oh ini adalah batin. Karena ada indera mata dan karena ada bentuk yang dilihat disertai dengan adanya batin, maka proses melihat terjadi. Ada yang namanya melihat, dan karena melihat ini muncul kemudian perasaan. Saat prosesnya ini ya diperhatikan dengan seksama. Ini adalah bentuk yang terlihat oleh indera penglihat. Ini adalah indera penglihat. Ini adalah batin yang melihat. Ini adalah perasaan yang muncul dari melihat. Ini adalah kesenangan-kesenangan yang muncul dari perasaan dalam melihat. Ini adalah kehendak-kehendak yang muncul dari menyenangi itu tadi. Terus dipantau, dilihat. Ini adalah fenomena batiniah. Ternyata, apa yang Bhante omongkan ini nggak ngerti saya. Tapi ini betul-betul yang ada, yang menjadi dasar dalam bermeditasi. Dan memang tidak mudah, mungkin baru pertama kali mendengar, mungkin. Tapi tanpa dasar seperti ini, bagaimana dikatakan ya kita sedang bermeditasi, sudah bermeditasi dan bermeditasi secara Buddhis. Dasarnya diberikan seperti ini. Perhatian benar. Ada 4 objek seperti itu tadi. Jadi perhatian benar itu dapat dikatakan perhatian benar apabila ada 4 dasar. Ketidakindahan, kerapuhan, cacat atau derita sebagai yang kedua. Ketiga adalah ketidakkekalan, dan keempat adalah ketidakadadirian. Perhatian benar ini pula ada 4 objek, yaitu tubuh, perasaan, pikiran, dan fenomena batiniah. Itu simpulannya. Dan jalan mulia berunsur 8 yang terakhir ke-8 adalah keteguhan batin benar. Seperti apa keteguhan batin benar itu? Pikiran berada dalam satu objek. Objek ini dipilih sebagai objek yang mendatangkan nilai-nilai luhur. Yaitu apa? Menjadi tersingkirkannya kotoran batin, menjadi munculnya hal-hal yang benar, pengertian benar, atau nilai-nilai luhur yang lain, cinta kasih dan sebagainya. Dan karena dengan
terus berpatok pada objek ini, nafsu indrawi tersingkirkan, kotoran-kotoran batin yang lain seperti misalnya kebencian, keengganan, kekacauan batin, keraguan-raguan, ini juga pergi sirna. Yang muncul kemudian adalah nilai-nilai luhur itu di dalam batin, menyatu dengan batin. Ini adalah hal yang perlu dilatih. Setelah seseorang berada dalam kondisi seperti ini, dia disebut mencapai jhana. Disebut mencapai jhana, yaitu mencapai apa? Mencapai keberadaan batin yang telah sirna dari kotoran batin, nafsu indrawi, kebencian, keengganan, kekacauan, dan keraguan. Dalam bahasa Palinya dikatakan wiwicewa kamehi, wiwica aku salehi tamehi, sawitakang sawicarang, wiwekajang piti sukhang, padamang janang upasampaja viharati. Ini adalah definisi, ini adalah batasan makna jhana pertama. Apa itu? Batin setelah lengang, lengang itu kosong, setelah lengang dari nafsu kesenangan, wiwicewa kamehi, wiwica aku salehi damehi, setelah juga lengang dari kotoran-kotoran batin yang lain, sawitakang sawicarang, disertai dengan witaka, yaitu pengangkatan nilai luhur objek itu ke dalam batin, sawicarang, yaitu diikuti dengan pelanjutan pemegangan nilai luhur itu ke dalam batin, ya. Wiwekajang piti sukhang padamang janang upasampaja viharati, mencapai jana yang pertama yang disertai dengan piti, kegiuran dan suka, kebahagiaan, muncul dari wiwekajang, muncul dari kelengangan. Karena lengang, batin lengang, sehingga muncul piti, kegiuran dan suka, kebahagiaan. Lengang dari apa? Lengang dari yang pertama itu tadi dikatakan, lengang dari nafsu indrawi, lengang dari kotoran-kotoran batin yang lain. Nah, ini adalah contoh tentang menyatunya batin dengan objek melalui praktik atau pelatihan peneguhan atau keteguhan batin, ya, yang disebut dengan sama samadhi. Ini adalah jalan mulia berunsur 8, disampaikan secara kurang lebihnya, tidak terlalu rinci, tetapi juga ya cukup bagi kita untuk memahami apa tentang jalan mulia berunsur 8 yang menjadi patokan kita dalam berlatih meditasi. Bahwa meditasi itu yang sedang kita lakukan ada di dalam jalan mulia berunsur 8. Apa itu jalan mulia berunsur 8? Adalah jalan menuju pada lenyapnya derita. Tidak lebih dari itu. Sejauh apa meditasi itu penting? Pentingnya sejauh seseorang itu bisa lenyap penderitaannya. Seberapa penting seseorang punya tugas dalam melenyapkan derita. Bukankah sebetulnya hari demi hari segala bentuk atau langkah yang kita lakukan tidak lain adalah demi satu ini, menyingkir, pergi, lari dari penderitaan untuk mendapatkan kebahagiaan. Hanya mungkin karena kita belum mendapatkan pencerahan, belum mendapatkan pengertian, belum mendapatkan pengetahuan yang benar apa yang disebut dengan kebahagiaan yang sebenarnya, sehingga kita dengan pemikiran keliru ini mengejar juga kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang masih dilumuri oleh derita.
kebahagiaan indrawi, kesenangan indrawi. Jadi meditasi dikatakan pengembangan batin. Apa batasan makna pengembangan batin ini? Pengembangan batin ini adalah kata yang dipakai untuk menerjemahkan bahasa Palinya citta bhavana. Citta itu artinya pikiran, bhavana artinya pemunculan atau pengembangan. Pemunculan, pengembangan itu adalah bhavana. Citta pikiran, citta ya cipta. Itu apa artinya cipta? Cipta ya pikiran. Mungkin tidak sadar kalau cipta itu artinya pikiran. Sewaktu kita di upacara bendera ada perintah untuk mengheningkan cipta, ya. Apa itu mengheningkan cipta? Mengheningkan pikiran. Hening dari apa? Hening dari hal-hal yang mengotori batin. Hening dari hal-hal yang meributkan batin. Batin menjadi tenang, yaitu bermeditasi itulah. Mengheningkan cipta. Cipta itu pikiran. Pemunculan dan pengembangan. Pemunculan atau pengembangan batin. Nah, apa yang dimaksud di sini adalah satu proses memunculkan. Apa itu memunculkan? Yaitu membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Namanya memunculkan. Dan mengembangkan. Apa yang dimaksud dengan mengembangkan? Yaitu membuat sesuatu yang sudah ada tetapi masih lemah menjadi kuat. Memunculkan sesuatu yang sudah ada tetapi sedikit, tetapi kecil, tetapi goyah menjadi sesuatu yang banyak, menjadi sesuatu yang besar, menjadi sesuatu yang kokoh. Ini namanya mengembangkan. Memunculkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur. Apa maksudnya nilai-nilai luhur? Adalah hal-hal mulia yang satu makhluk itu setelah mendapatkannya setelah mencapainya akan mendapatkan akibat berupa kebahagiaan yang mendalam. Sebagai manfaat-manfaat. Banyak sekali jenis nilai luhur. Misalnya cinta kasih. Misalnya kemurahan hati. Kesabaran. Tahu terima kasih. Tutur kata manis. Sederhana. Bisa memaafkan. Apalagi termasuk punya keterampilan. Termasuk juga kebaikan-kebaikan yang lain. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah punya pengertian benar. Jadi punya pengertian benar pun termasuk dalam cakupan memiliki nilai-nilai luhur. Jadi tadi kembali lagi, pengembangan batin adalah citta bhavana adalah proses pemunculan dan pengembangan nilai-nilai luhur ke dalam batin. Ke dalam batin. Bukan ke dalam tubuh. Bukan ke dalam buku. Bukan ke dalam perpustakaan. Bukan ke dalam museum. Bukan ke dalam rumah. Bukan ke dalam wihara. Tapi ke dalam batin. Nilai-nilai luhur ini ke dalam batin. Proses menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur ke dalam batin sendiri. Artinya sendiri ini bukan batin orang lain. Menumbuhkannya ke dalam batin sendiri. Ini namanya pengembangan batin. Citta bhavana yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, mereka menggunakan istilah meditation.
Meditation itulah ke dalam bahasa kita menjadi meditasi. Kalau kita diminta untuk menerjemahkan kata meditasi, apa itu meditasi? Mungkin tidak mudah. Jangankan yang bukan Buddhis, yang Buddhis sekalipun tanya apa itu meditasi. Nggak gampang. Jangankan tanya apa itu meditasi, apa itu kebijaksanaan, tidak mudah untuk menjawab. Tidak mudah, bukan hal yang mudah, saya percaya itu. Bisa ditanyakan ke dalam diri sendiri, menjawab ke dalam diri sendiri. Apa itu kebijaksanaan? Nah, ini adalah tentang permaknaan. Tentang apa itu meditasi yang sesungguhnya, yaitu adalah pengembangan batin. Bukan batinnya yang dikembangkan dalam arti supaya batinnya menjadi besar, sebesar bulan, sebesar matahari. Bukan mengembangkan batin seperti itu. Pengembangan batin di sini maksudnya adalah menanamkan dan menumbuhkan, memunculkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur, ya. Nilai luhurnya yang dimasukkan, dimampatkan, dikuatkan ke dalam batin, disebut dengan pengembangan batin. Dalam agama Buddha sebetulnya makna kata pengembangan batin ini sangat luas. Termasuk apa? Mengembangkan cinta kasih. Cinta kasihnya dikembangkan. Ini juga termasuk cita bhavana, juga pengembangan batin. Mengembangkan kesabaran. Yang dulunya senangnya marah, tidak puas, tidak serantanan dalam bahasa Jawa, ya. Ora kanten, ya. Kanten ya apa dari kata kanti, sabar, ya. Dilatih ke dalam batin menjadi orang yang penyabar, menjadi sabar. Proses pelatihan ini juga termasuk dalam makna kata, cakupan makna kata pengembangan batin. Menjadi orang yang tahu terima kasih, tahu budi orang, dengan bisa berusaha mengingat. Kalau dulu biasanya menyepelekan, tidak memperhatikan, biasa alpa dengan apa yang kebaikan-kebaikan yang orang lain lakukan untuk diri kita. Kita mulai untuk menjadi peka. Sekecil apapun, sesedikit apapun kebaikan yang telah saya dapatkan, yang telah saya peroleh dari si A, si B, si C, tidak ketang itu adalah orang tua sendiri. Bagaimana saya bisa menyadarinya itu sebagai satu jasa, satu kebaikan, menyadarinya sebagai satu budi yang harus dikenang, yang harus diingat, dan tentunya yang sepatutnya dibalas. Nah, memperhatikan hal yang seperti ini terus menerus, ini sudah namanya bermeditasi. Cakupannya sangat luas. Hanya saja dalam meditasi yang lebih terkhususkan, yang dimaksud di sini adalah pengembangan pengertian benar, nilai luhur yang berupa pengertian benar utamanya. Meskipun nilai-nilai luhur yang lain termasuk juga sebetulnya dalam cakupan makna kata pengembangan batin. Apapun nilai luhur yang dikembangkan, namanya adalah pengembangan batin juga. Di sini, meditasi dikhususkan pada pengembangan batin, nilai luhur berupa pengertian benar. Pengertian benar ini yang tadi dikatakan kebijaksanaan itu sama, atau pengetahuan sama. Supaya kita punya pengetahuan, supaya kita punya kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan?
Kebijaksanaan itu adalah satu kemampuan dalam melihat sesuatu secara sebenarnya. Melihat sesuatu secara menyeluruh. Jadi tidak melihat secara sebagian-sebagian. Melihat sesuatu secara seakar-akarnya dengan melihat seluk-beluknya. Tahu sesuatu yang setelah dilihat, oh ini ada karena ada sebab yang seperti ini, sehingga yang ini ada. Begitu melihat sesuatu, langsung bisa tahu, oh ini ada, nanti akan menyebabkan munculnya yang seperti ini. Melihat seperti ini disebut dengan melihat dengan kebijaksanaan. Melihat yang sebenarnya. Seperti seorang ahli kimia, dia melihat bahwa apa yang dilihat di setetes air, oh ternyata banyak sekali, bukan hanya molekul air saja, tapi ada banyak sekali molekul-molekul di dalamnya. Ini kalau di dalam ilmu kimia. Nah, melihat air saja, dia tidak melihatnya sebagai air sebagaimana konsep yang umumnya masyarakat mengerti. Dia melihat seorang ilmuwan kimia melihat air itu dalam konsepnya adalah H2O, 2 hidrogen dan 1 oksigen. Yang ini cara memandang seperti ini berbeda dengan pada umumnya orang. Hidrogen itu apa? Hidrogen itu satu unsur yang terdiri dari 2 proton dan 4 elektron. Betul ya? Sedangkan oksigen itu 8 proton dan berapa? 16 elektron kalau tidak salah. Yang dia lihat itu seperti ini, tidak seperti pada umumnya orang, air untuk minum. Tubuh panas ini sangat panas, keluar butiran-butiran, yaitu juga air juga, namanya air keringat. Air juga. Tidak banyak mengerti tentang air. Tapi untuk seorang ilmuwan, seorang kimia, chemist, akan tahu bukan hanya sekedar bentuk luaran, tetapi sisi mendalamnya. Ini disebut dengan melihat secara sebenarnya, melihat segala sesuatunya dengan sebenarnya, disebut dengan bijaksana. Kalau mau ditinjau dari sisi katanya, bijaksana itu dari kata apa? Bijaksana itu kata Indonesia saduran dari bahasa Jawa, wicaksono, wicaksana. Betul ya Pak ya? Wicaksana pernah kita mendengar ya? Nah, wicaksana itu apa? Wicaksana itu asal usulnya bahasa Sanskerta. Wi yang artinya jelas, terarah atau istimewa, melihat dengan atau sesuatu yang istimewa, yang khusus. Wi. Caksana. Nah, caksa itu lihat. Kalau caksu, caksu itu sesuatu yang melihat. Sesuatu yang melihat itu apa namanya? Mata. Caksu atau cakhu itulah. Caksu, mata. Tapi caksa itu lihat, caksana penglihatan. W itu khusus, W istimewa, W itu terarah, W itu jelas. Jadi kalau W dan wicaksana artinya penglihatan yang jelas, penglihatan yang istimewa. Namanya wicaksana, melihat sesuatu dengan jelas. Bijaksana tidak lain adalah proses melihat sesuatu dengan sebenarnya. Sama arti dengan bahasa Pali panya. Panya. Apa itu panya? Pa itu menyeluruh, nya itu tahu.
mengetahui secara menyeluruh. Jadi bukan mengetahui secara sebagian-sebagian. Kalau mau tahu apa itu gajah, nah dibuka matanya, nah terlihat dengan jelas besarnya seberapa, kalau perlu digerayangi tubuhnya sekasar apa, selembut apa, akan tahu apa itu gajah. Bukan, nah seperti dua orang buta, yang satu pegang kaki gajah, yang satu pegang belalai gajah. Dia mengertinya, oh gajah itu yang pegang belalai, nah ini seperti ular, ya. Tapi ya kepalanya ada dua lubang, ya sebetulnya itu hidung, ya. Tapi yang melihat, yang meraba kakinya punya konsep sendiri tentang gajah. Taunya gajah itu seperti batang pohon. Ini namanya melihat secara sebagian-sebagian. Melihat secara bijaksana adalah melihat secara menyeluruh. Melihat secara sebenarnya ini diperlukan supaya kita setelah mengetahui kebenaran ini dapat mendapatkan manfaat-manfaatnya. Tidak tertipu, tidak terkecoh, tidak terkelabui. Dan kalau harus memutuskan sesuatu atas hal yang kita lihat dengan benar ini, kita dapat memutuskan, kita dapat memperoleh manfaat dari apa yang kita putuskan itu. Karena melihat dengan benar, melihat dengan jelas. Tentunya dalam kita hidup menginginkan sesuatu yang bermanfaat, dan dapat mendapatkan manfaat itu apabila apa yang kita putuskan bisa menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Tapi kalau keputusan kita itu didasarkan pada pandangan keliru, tidak bisa melihat apa yang sebenarnya, keputusan yang kita buat itu bisa jadi tidak memberikan akibat, memberikan hasil sebagaimana yang kita harapkan. Untuk dapat menghasilkan apa yang kita harapkan, kita harus melihat sesuatu itu dengan benar dulu, baru memutuskannya secara benar. Dan karena melihat dengan benar, memutuskan secara benar, hasilnya sudah niscaya, ya otomatis akan ya sesuai dengan yang kita inginkan, kita harapkan. Ini kalau memiliki kebijaksanaan, mempunyai kebijaksanaan, mencapai kebijaksanaan. Dalam agama Buddha, kebijaksanaan ini dibedakan menjadi dua. Pengertian benar atau kebijaksanaan ini. Kebijaksanaan secara duniawi dan kebijaksanaan secara di atas duniawi. Ada dua hal, ada dua sisi. Sesuatu yang benar itu bisa secara duniawinya. Misalnya apa? Cinta kasih. Itu juga kebenaran. Kebencian itu juga kebenaran. Bersih benar, kotor benar. Tapi kebenaran ini bagaimana? Apakah kebenaran ini sesuatu yang hakiki, yang sesungguhnya ada secara mutlak? Tidak mutlak. Kebenaran-kebenaran seperti ini sangat relatif. Kebenaran secara kesepakatan saja. Orang mengatakannya itu bersih. Orang melihatnya secara kesepakatan sebagai hal yang bersih. Seperti apa? Ya, misalnya saja bersih kotor ini. Sesuatu yang bersih bisa menjadi kotor, sesuatu yang kotor bisa menjadi bersih. Misalnya makanan yang kita ambil dari dapur. Ya, makanan ini masih bersih. Tetapi kemudian mungkin ada cicak jatuh atau kecoak jatuh. Seketika makanan kita anggap sebagai makanan yang kotor. Padahal belum tentu kecoa atau cicak itu kotor. Atau mungkin dimasuki oli, masuki oli. Padahal olinya oli bersih.
Begitu masuk ke dalam makanan, makanan menjadi kotor. Ini adalah kebenaran yang bersifat duniawi, tidak pasti. Nah, kita singkirkan itu makanan yang kotor tadi, yang tercemar tadi. Kita ambil yang baru makanan dari dapur, yang kita makan. Saat kita makan, tentunya pakaian yang kita pakai itu adalah pakaian yang juga bersih juga. Kita nggak mungkin pakai pakaian yang sudah kotor. Sewaktu makan, kuahnya jatuh. Makanan yang bersih dari dapur tadi itu, nah kita makan, kuahnya jatuh, ya terkena pakaian. Seketika itu tampak pakaian kita sebagai pakaian yang kotor, tidak bersih. Kalau makanan adalah makanan bersih, pakaian juga pakaian bersih, bagaimana mungkin makanan itu bisa menjadi pengotor pakaian? Bagaimana mungkin pakaian menjadi tampak kotor? Setelah pakaian itu tampak kotor oleh kuah, ya kita cuci, suruh pembantu cuci. Nah, setelah selesai masih ada kuning-kuning. Setelah dijemur selesai, kering. Itu apa itu? Kuning-kuning itu deterjen, nyonya. Deterjen. Cuci pakaian tidak bersih, cuci lagi tanpa perlu banyak pikir panjang. Tidak nyadar apa itu deterjen. Ya, pembersih. Bagaimana mungkin pembersih itu dikatakan sebagai pengotor? Kotor oleh pembersih. Ya, masih waras dah sebetulnya. Waras dah kita itu kotor oleh pembersih. Sebetulnya tidak ada masalah kalau deterjen itu pembersih dan ditempeli oleh pembersih pakaian kita. Tetapi kita telah mengatakan, telah terlanjur sepakat itu adalah kotor, dan setiap orang juga mengakui kalau itu memang kotor oleh deterjen. Kalaupun deterjen itu adalah pembersih, yang bersih jadi kotor. Sekarang kalau yang kotor jadi bersih seperti apa? Misalnya kita tahu kotoran yaitu tinja, ya, tinja. Setiap orang mengatakannya kotor, tapi tidak semuanya sekaligus. Ada beberapa orang yang mengatakan tinja itu bersih. Misalnya setelah kita kalau ke rumah sakit, ya dicoba dites tinjanya oleh dokter, oleh perawat. Nah, tinja itu, nah campur zat ini, campur zat itu, oh jadi begini, jadi begitu. Nah satu ketika pembantu dokter ini, nah mau membersihkan, mau menyingkirkan semua tinja-tinja itu. Dokternya melarang, yang ini jangan, ini masih bersih. Kotoran ini masih bersih, ya. Artinya yang belum terkontaminasi dengan ya zat-zat yang lain. Bisa jadi sesuatu yang pada umumnya orang katakan kotor bisa dianggap, atau semua orang juga mengakui ini tinja adalah tinja yang bersih. Semua orang mengakui juga. Semua dokter yang melihat kejadian seperti itu akan melihat sebagai tinja yang bersih. Ini yang disebut dengan kebenaran dunia. Kebenaran yang bergantung dengan tempat, bergantung dengan waktu. Tapi meskipun ini bersifat duniawi, tidak pasti, bergantung dengan waktu, bergantung dengan tempat. Kebenaran-kebenaran seperti ini bermanfaat tidak untuk kita? Bagaimana kalau seseorang tidak bisa membeda-bedakan mana bersih, mana kotor, mana indah, mana tidak indah, mana cantik, mana buruk, mana keyakinan, maka tidak ada mana yang tidak ada keyakinan, ya segala hal kebenaran duniawi. Ya ini juga akan memberikan dampak tersendiri. Bayangkan kalau misalnya
ada satu kejadian, keponakan kita atau mungkin anak kita merangkak-rangkak, masih berapa? Beberapa bulan, belum 1 tahun merangkak. Nah, punya rangkak, tangannya ini ya menyentuh sesuatu, ada berlendir-lendir dikit gitu. Nah, dia cium, dia jilat-jilat. Oh, rasanya asin-asin, kayaknya asin-asin amis. Dia senang menanggapinya sebagai sesuatu yang menyenangkan. Dia ambil lagi, raba-raba lagi, dia jilat-jilat. Kakaknya, itu kan ingusku. Kalau orang tahu bersih, tahu kotor, nah akan bisa membeda-bedakan, akan bisa memilah-milah, tidak mengambil yang kotor. Karena yang kotor itu mungkin membahayakan. Ambil yang bersih, memilih yang bersih. Meskipun tahu bersih kotor itu juga sifatnya sangat labil. Tapi bagaimanapun tetap berguna. Nah, karena tetap berguna itulah kemudian kebenaran meskipun bersifat duniawi tetap dipegang. Satu lagi adalah kebenaran yang bersifat di atas duniawi. Artinya apa? Kebenaran yang selalu benar, tidak pernah tidak benar. Yang bersifat universal, yaitu tentang satu ketidakkekalan ini. Dimanapun dicengkram oleh hukum ketidakkekalan. Apapun dicengkram oleh hukum ketidakkekalan. Setiap bentukan-bentukan. Apa itu bentukan? Mungkin istilah yang baru. Bentukan. Ya, sesuatu yang terbentuk. Nah, namanya saja sesuatu yang terbentuk, tentu ada pembentuknya. Pembentuknya itu apa? Yaitu bahan-bahan dasar. Seperti kalau rumah ini disebut bentukan juga. Karena terbentuk oleh apa? Terbentuk oleh batu, semen, kapur, kaca, apalagi besi, mungkin logam, macam-macam logam. Ini terbentuk, terbangun, kemudian menjadi rumah. Rumah ini disebut dengan bentukan. Air bentukan tidak? Air ini sebagai bentukan tidak? Bentukan juga. Dibentuk oleh apa? Itu tadi 2 hidrogen dan 1 oksigen. Oksigen ini bentukan tidak? Bentukan juga. Karena apa? Dibentuk oleh 8 proton dan 16 elektron. Bentukan juga. Manusia, apalagi orang, tubuh ini. Tubuh dan batinnya adalah bentukan. Tubuh ini dibentuk oleh 4 unsur. Unsur tanah atau unsur padat, unsur cair atau air, unsur udara, unsur api atau panas. Ini tubuh. Batin juga sama. Ada banyak sekali faktor-faktor yang membentuk batin. Termasuk selain cita, ada juga yang namanya cetasika, macam-macam cetasika. Ini yang membentuk batin. Setiap butirnya muncul, kemunculannya berupa bentukan. Nah, semua bentukan ini dikatakan tidak kekal. Dimanapun yang namanya bentukan tidak kekal. Keberadaan tidak kekal ini setelah diketahui, nah pengetahuan demikian inilah yang disebut dengan pengertian benar atau kebijaksanaan atau kebenaran universal. Tidak berubah, tidak berbeda antara satu tempat, satu waktu dengan tempat yang lain, dengan waktu yang lain. Tidak mampu bertahan lama. Artinya apa? Karena berubah itu kemudian tidak bisa bertahan. Tidak bisa bertahan meskipun sekejap saja. Meskipun sekejap. Tidak bisa bertahan. Kita yang melihat, kan bisa bertahan. Jangankan besi, seperti kue pun, kue yang dimasak pun masih bisa bertahan, kalaupun hanya 1-2 hari. Sebetulnya tidak bisa bertahan, sekejap pun tidak bisa, kalaupun itu besi.
besi dalam waktu 50 tahun, 100 tahun memungkinkan enggak untuk keropos berkarat? Memungkinkan. Artinya apa? Proses berjalannya keropos ini, apakah kalau itu 50 tahun, apakah itu berlangsung di tahun yang ke-50 langsung tahu-tahu menjadi ya berat ya, langsung hilang semua keropos semua, atau mulai dari sejak pertama hari ini baru keluar dari pabrik. Baru keluar dari pabrik itu sudah berproses, terus berproses. Hanya karena saking lambatnya, saking lamanya kemampuan kita, mata kita tidak mampu, pengertian kita tidak mampu untuk mengetahui, untuk menyelidiki, meneliti, menyaksikan proses berubahnya si besi itu. Jangankan proses berubahnya besi berkarat, mengarat, proses bagaimana kecambah kacang hijau itu mulai memanjang meskipun hanya 3 hari 4 hari panjangnya sudah 5 cm 7 cm, tapi sewaktu kita melihat gitu ya, tidak pernah ini sedang kecambah ini sedang bertambah sekian mengerti geraknya berkembangnya kecambah, padahal itu hanya singkat saja, sudah tidak mampu, apalagi memakan waktu puluhan tahun sehingga satu potong besi itu bisa keropos karena karat. Tidak mungkin, kemampuan kita tidak mungkin. Dan kita juga mengerti bahwa tidak mungkin juga keroposnya besi itu di tahun yang ke-50 langsung keropos habis. Tapi memulai dari saat pertama keluar dari pabrik itulah mulai menjadi biji besi, potongan besi, sampai terus dari waktu ke waktu tanpa kita sadari, tanpa kita mampu untuk melihat, besi itu terus mengalami prosesnya mengarat, terus berkarat. Semuanya tidak bisa bertahan, dan karena tidak kekal dan tidak bisa bertahan, inilah sesuatu yang tidak kekal, tidak bertahan ini disebut tidak ada diri, tidak ada intinya. Nah, ini akan lebih mendalam. Saya kira tidak perlu untuk disampaikan dulu yang satu ini. Kita kembali pada objek yang mestinya kita latih dalam pelatihan ini. Secara singkatnya, yang menjadi umum bagi pelatihan batin, pengembangan batin ini, kita menggunakan objek pernafasan, yaitu memperhatikan masuk dan keluarnya nafas. Memperhatikan masuk dan keluarnya nafas ini hanya cara, hanya teknik. Caranya itu dengan memperhatikan nafas masuk dan keluar. Memperhatikan seperti apa? Apakah hanya sekedar memperhatikan nafas masuk, perhatikan masuk, nafas keluar, perhatikan keluar, ini terus? Tidak. Bukan seperti ini, bukan hanya seperti ini. Tetapi memperhatikan bahwa nafas masuk dan keluarnya ini dikuasai oleh 4 hal. Apa itu? 1 adalah ketidakindahan, 2 adalah kerapuhan atau derita, cacat, 3 adalah ketidakkekalan, dan keempat adalah ketidakadadirian. Ini yang ada di nafas. Nafas adalah bagian apa? Bagian tubuh, bagian dari tubuh. Bagaimana bisa melihat nafas ini sebagai bagian dari tubuh? Nafas ini sesuatu yang karena bagian dari tubuh, bagaimana bisa dianggap sebagai sesuatu yang indah? Tidak ada indahnya sesuatu yang bernafas ini, yang di dalam sini yaitu tubuh ini, diri sendiri, ataupun yang di sana, artinya adalah orang lain, siapapun orangnya. Sesuatu yang bernafas ini tidak ada sisi indahnya, tidak ada sisi menyenangkannya. Ini yang perlu
dimasukkan dalam proses perhatian pada nafas masuk, nafas keluar. Atau kalau tidak memasukkan pengertian-pengertian tentang ketidakindahan, kita memasukkan pengertian dari sisi ketidakkekalannya. Nafas masuk itu diawali dengan memulai menarik nafas. Ini dikatakan sebagai sebuah kemunculan. Kemunculan ini dilanjutkan dengan nafas yang terus masuk ke dalam paru sampai pada titik jenuh, di mana paru tidak mampu menampung angin, udara lagi. Ini namanya berhentinya, namanya akhir dari sebuah nafas masuk. Tertahan sebentar di dalam, tidak lama kemudian terdesak, merasa terdesak untuk dihembuskan lagi. Memulai menghembuskan nafas ini dikatakan kemunculan nafas. Sampai pada titik akhir nafas tidak bisa keluar lagi. Ini dikatakan ketidakkekalan. Melihat ketidakkekalan pada nafas. Kita memperhatikan ketidakkekalan dalam nafas dalam arti bahwa apabila nafas ini adalah bagian dari tubuh ini bersifat tidak kekal. Untuk melihat ketidakkekalan, sebatas melihat ketidakkekalan. Kalau tubuh ini, nafas ini yang di sini ini tidak kekal, nafas yang di sana, tubuhnya orang sana, siapapun orangnya juga tidak kekal. Melihat secara keseluruhan tidak ada apapun yang bernafas yang kekal. Ini yang berusaha, yang menjadi target untuk dicapai. Untuk apa pengertian seperti ini dicapai? Pengertian tentang ketidakkekalan ini. Supaya kalau sudah mengerti sesuatu itu tidak kekal, muncul dalam pikiran kita kemudian, timpalkah sesuatu yang tidak kekal itu untuk dilekati, untuk dicengkeram, untuk dimiliki. Kalau sesuatu itu bersifat kekal, kita cari, kita cengkeram, kita lekati, yaitu timpal. Setelah kita lekati, kita dapatkan tidak berubah. Kita mendapatkannya. Tetapi ternyata yang akan kita cengkeram, yang kita mau peroleh itu selalu dikuasai oleh ketidakkekalan, berubah terus. Saat kita menginginkan dengan saat kita mengupayakan mendapat, dia sudah berubah. Saat memperolehnya sudah berubah lagi. Saat berada dengan kita juga selalu berubah dan akan tetap berubah. Perubahan ini akan mendatangkan pada kekecewaan, ketidakpuasan. Dan tidak ada timpalnya kemudian melekati, mencengkeram, menguasai, memiliki sesuatu yang selalu dicengkeram oleh ketidakkekalan. Karena berpikir bahwa sesuatu yang tidak kekal ini tidak timpal, tidak patut untuk dilekati, untuk dicengkeram, sehingga tidak menginginkan untuk melekati lagi, tidak menginginkan untuk mencengkeramnya lagi. Ini tujuannya, untuk supaya tidak mencengkeram, untuk supaya tidak melekati. Dan karena tidak mencengkeram, karena tidak melekati, karena tidak ada sisi timpalnya untuk melekati ini, keinginan untuk melekati pun tidak memungkinkan muncul, tidak memungkinkan ada. Hal-hal yang mengikutinya dengan mengikuti keinginan, apa itu? Nafsu-nafsu indrawi, nafsu-nafsu kesenangan juga akan tidak muncul. Dan itu yang dikatakan sebagai hadiah atau hasil dari pelatihan pengembangan batin berobjekkan ketidakkekalan. Pada apa? Pada nafas, pada tubuh ini. Setelah melihat tubuh ini, keberadaan tubuh bagaimana? Tidak kekal. Karena tidak kekal, tidak melekati tubuh.
baik tubuh sendiri maupun tubuh orang lain. Karena ya sebentar lagi ya, atau bukan sebentar lagi, di saat menginginkan itu, yang diinginkan sudah selalu berubah dan akan terus berubah. Untuk apa juga kemudian dilekati, untuk apa kemudian juga ya dicengkeram, untuk apa kemudian diupayakan untuk dimiliki. Tidak ada timpalnya, tidak ada patutnya untuk dicengkeram. Dan karena tidak ada keinginan untuk mencengkeram, inilah kemudian nafsu indrawi menjadi luluh, menjadi lengser, menjadi tidak ada kewenangan, tidak ada hak, tidak ada status, tidak ada posisi untuk muncul dalam pikiran. Batin berada dalam kebebasan kotoran batin. Dan karena batin bebas dari kotoran batin yang disertai dengan pengertian benar yang bagaimana, yaitu pengertian benar tentang ketidakkekalan ini. Mengerti tentang ketidakkekalan atas tubuh berlangsungnya keberadaan ini disebut punya pandangan terang, yang orang mengatakannya itu sebagai vipassana, yaitu mengerti ketidakkekalan ini, bisa menyadari keberadaan tidak kekalnya tubuh, muncul dan padamnya keberadaan tubuh, keberadaan nafas. Sekedar untuk tahu seperti ini, dan setelah tahu seperti ini untuk apa? Agar muncul kebosanan. Bagaimana penyikapan kita setelah mencapai pengertian tentang ketidakkekalan ini? Penyikapan kita bagaimana terhadap nafas, terhadap tubuh, baik tubuh ini, baik nafas ini maupun tubuh orang lain, nafas orang lain. Yaitu apa? Tidak ada kelekatan lagi.